Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arosi Hashim dengan tema Benarkah Ruh Tidak Diciptakan? Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Arosi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Waqal fanafakhna fihi min ruhina, dan kami meniupkan padanya dari ruh kami. Saya menyebutkan kepada antum di dalam Haikal Ma'arif, ruhina kita sebut namanya Al-Ahmad, Ahmad Kabir. Jadi Ahmad Makro, Ahmad Besar. Ahmad Besar itu dia adalah nama dari Ruhullah, Ruhina. Ruhina bukan zatina. Ingat, bukan zat kami, tapi hembusan kami bernama Ahmad. Wallahu ta'ala ajallu, Allah maha suci, ajallu minna. Jadi kalau ada kalimat begitu, maksudnya maha suci daripada ayyudhifa ila nafsihi jisman, ya, dinisbatkan kepada dirinya jisim arad, li khissatiha, li khissatihima, jisim dan arad, karena dua benda ini hina, wa taghayyurihima, dan dia berubah-ubah. Sifat makhluk kan berubah-ubah. Wa sur'ati zawalihima, dan dia cepat sekali hancur. Wa fasadihima, cepat sekali rusak. Ini Imam Ghazali itu kalau udah nyebut begini, dia udah langsung ke inti-intinya. Jadi ruh na, yang zat itu na, kalau ruh bukan. Paham? Maka ruhina bukan zat Allah, tapi apa tadi? Hembusannya zat Allah, bukan zatnya Allah. Maka yang ditiupkan ke antum bukan zat Allah, tapi hembusannya aja. Oke? Ya. Dan hembusan Allah itu dia diidofahkan, ditempelkan dalam bahasa, pertanda bahwa ini bukan jisim, bukan benda yang dicipta. Ini kalam Imam Ghazali yang bisa kita jelaskan maksud tersirat dia dari kalam yang tersurat. Ya. Kenapa? Karena jisim dicipta, dia mudah hancur, mudah rusak, mudah fana. Maka yang ditiupkan ke dalam itu dia nggak pernah rusak, tenang. Ya. Jadi jangan pernah putus asa, itu maksudnya. Orang-orang yang suka tertekan, putus asa, stres, itu orang yang gak mengenal ruhina. Ruhina gak pernah rusak. Ya, emang kalau ente bunuh diri, persoalan selesai. Orang bunuh diri, tambah ramai persoalan dia di sana, tambah berat di sana. Jangan coba-coba, ya. Itu keberkahan buat jasad itu kalau ada jasad yang masih utuh. Kan ada orang yang jasadnya utuh. Nah, berarti nur dari ruhnya itu meliputi pada jasad ulama itu, ya. Tapi tidak mesti juga kalau ulama terus nggak dimakan jasadnya, gitu. Nggak mesti juga, ya. Tapi itu terjadi banyak. Ya. Wasyari' sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu boleh disebut syari'. Syari' hakiki Allah, syari' yang zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada zahir ini nggak ngerti kita Allah subhanahu ta'ala. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadis Sahih Bukhari. Al-arwah junudun mujannadah, juga ada di Sahih Muslim. Arwah itu tentara yang mujannadah, dikomandoi, berarti ada komandannya toh, ya, ada panglimanya. Jadi tentara itu junud, dia kayak misalnya TNI, Tentara Nasional Indonesia, itu ada angkatan darat, ada angkatan udara, angkatan laut, ya, dan mereka punya panglima masing-masing. Dari panglima itu ada lagi panglima tertingginya, gitu. Itu yang disebut junudun mujan. Maka ruh itu patuh nggak? Ruh itu patuh pada komandan dia, pada panglima dia. Panglima hakikinya ruh, Sang Ahmad itu. Maka ketika Sang Ahmad itu Allah berikan jasad, semua orang yang punya ruh, yang mengenal Allah, pasti dia ikut fattabi'uni, ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala arwahus syuhada, arwahnya para syuhada fi hawasil, ya, pada hawasil tuyur khudur, ya, di paruh burung-burung yang hijau. Ini bahasa hakiki atau majazi, wallahu a'lam, ya.
Tapi guru saya mengatakan dulu, ketika mursyid tuanya wafat, ruh gurunya dibungkus dengan sesuatu yang warnanya hijau. Wallahu a'lam. Lalu terbang. Nah, Nabi menyebutkannya tuyur khudr. Ya, tuyur burung yang hijau. Wal 'arat la yabqa ba'da fana'il jasad. Coba kita hancurin ini whiteboard, putihnya hancur juga kan? Hancur juga dia. Ya. Maka arat ikut hancur dengan hancurnya benda. Li'annahu la yaqumu bizati, karena si putih tidak pernah ada kecuali dia menempel pada satu benda. Coba bayangkan warna merah, putih, hijau, tapi tidak menempel pada sesuatu. Yang terbayang di antum pasti nempel di Zoom, aplikasi Zoom, ya kan? Nempel di mana? Nempel di whiteboard, ya kan? Coba keluarkan warna itu dari satu benda, pasti dia lengket ke benda yang lain. Betul nggak? Kita bayangin merah, lampu merah, ya kan? Baju merah, pasti selalu nempel di. Maka kalau bajunya dihancurin, merahnya hancur. Karena dia disebut arat. Ya. Canggih nggak Imam Ghazali ini? Canggih, teratur dia, teratur sekali dia menjelaskan. Ya. Wal jismu yaqbal tahlil, jism itu bisa diurai. Jadi ada seorang yang ngaku mursyid kepada saya, ya, dia mendebat saya ketika mengatakan ruh tidak dicipta. Lalu saya dituduh dia mengatakan, kamu menganggap ruh itu kayak rokok ya? Terus ketika Allah tiup, separuh di dia, separuh di tubuh. Saya bilang, ente beneran mursyid nggak sih? Dalam hati saya, belajar sifat 20 nggak? Syekh, saya begitu. Nah di sifat 20 beres ini. Belajar sifat 20 beres ini. Allah itu bukan benda. Wujudnya kan, sifat pertama Allah itu wujud. Wujud Allah bukan jisim. Karena dia bukan jisim, dia tidak tahlil. Bukan tahlil. Tahlil. Tidak dapat diurai. Tidak dapat dibagi. Jangankan Allah, ruh kita aja kata Imam Ghazali tidak dapat dibagi. Apalagi yang meniupkan ruh itu. Ya. Tapi saya heran kok dia bisa jadi mursyid tuh ya. Kama qil, sebagaimana disebutkan at-tarkib minal madati was-surah. Ya. Dia tersusun dari materi dan rupa. Kama huwa madhkurun fil kutub, seperti disebutkan dalam kitab. Falamma wajadna hadhil ayat wal akhbar wal barahin aqliyah, dengan alasan ayat, khabar dan argumentasi akliyah ini, alimna, kita sadar, anna ruh, bahwasannya ruh jauharu fardin kamilin, ya, atau jauharun fardun kamilun, bisa dua-duanya. Jauharu fardin kamilun bisa juga, ya, tergantung nanti penjelasan nahunya. Jauhar yang unik dan sempurna, fard berarti dia sudah tidak dapat dibagi. Jadi fard itu menunjukkan dia satu yang tak dapat dibagi. Hayyun bidzatihi, dia hidup dengan zatnya sendiri. Yatawalladu minhu salahuddin wa fasadu, lahir darinya kebaikan agama dan rusaknya agama. Jadi kalau ruh ini, ruh amri atau jaran nafs ini tidak berperan terhadap ruh hayawani, barulah rusak agama seseorang. Jika dia berperan, barulah agama seseorang bagus. Jadi kalau baru ruh ini yang aktif, dia kalau punya sosmed, sibuk sama aib orang, karena syahwatnya diri kita selalu suka sama aib, suka dengerin aib orang. Ya, antum punya sosmed gak? Suka ngobrol aib orang gak? Senang ngomong buat status tentang aib orang gak? Berarti ente kalau santri, ente kalau kiai ruh hayawani, kiai yang memorinya mungkin banyak, tapi tidak sampai kepada ma'rifat, tidak sampai kepada ruh yang mutlak itu. Dan itu banyak yang begini sekarang, ya, sedih kita. Harusnya jam 2, jam 1 udah wiridan, dia malah sibuk main Facebookan, ya, sibuk main Instagraman, ya, kan eman begitu, sibuk main YouTubean, ya. Eman, kenapa? Kena ruh hayawani. Kecuali dia ngajar di situ, di Facebook dia ngajar ilmu, di Instagram dia live ilmu, ya, di YouTube dia ilmu, nggak apa-apa. Kita malah berterima kasih. Ya. Nah, sedikit lagi. Waruh tabi'i wal hayawani wa jamil quwal badaniyah kulluha min junudihi. Nah, ruh tabi'in yaitu energi yang natural itu, hayawani, dan semua kekuatan-kekuatan badaniyah semua adalah tentaranya. Ya. Semuanya adalah tentaranya. Wa anna hadzal jauhar, jadi jangan tentara menjadi raja. Yang harus jadi raja siapa? Ruhnya, ruh yang tadi, bukan ruh
hayawaninya, ya. Coba kalau tentaranya yang jadi raja, rajanya nggak di-upgrade, si tentaranya nggak di-upgrade menjadi ruh amri, ya udah zalim, dia jadi zalim. Maka hari ini banyak negara-negara yang dipimpin oleh orang-orang militer yang belum di-upgrade. Dia tidak boleh hanya sebatas panglima, dia mesti panglima yang juga thinker dan leader, ya, pemikir dan mempunyai rasa ruh amri, ya. Ya, semoga karena kita bakal dipimpin oleh seorang yang jenderal, ya, walaupun sudah pensiunan, semoga dia yang sudah terupgrade. Tapi insya Allah dengan dia mau jadi menteri di masa sebelum ini dan tidak membalas hujatan-hujatan orang, dan dia mengerti orang yang memanipulasi politik dia, semoga dia mulai sadar dengan dirinya yang sebenarnya, ya, tentang kemurnian hati, kebeningan kolbu, dan keabadian ruh, ya. Kita doakan yang terbaik untuk guru-guru kita, para pemimpin-pemimpin kita, dan keberkahan untuk Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Fatihah. Bismillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sallallahu rabbuna ala an-nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.